Malam semua, saya Joseph Erik. Kami dari kelompok Ginseng, kelas algoritma 02, ingin mempresentasikan tentang greedy algorithm. Saya Joseph Erik dan kami beranggotakan Bang Aji, Muhammad Fadlan Harits, dan Muhammad Fadil Rianda. Ini penampakan kami. Yang paling kiri itu saya sendiri, tengah Muhammad Fadlan Harits, dan kanan Bang Guna Aji. Muhammad Fadil Rianda tidak mengirim foto dan tidak tidak aktif di grup gitu. Jadi ya sulit aja gitu mau ngabarin dia gimana. Itulah presentasi akan dimulai dari saya, lalu Muhammad Fadil Harits, dan terakhir Bang Aji. Nah, contohnya itu di greedy algorithm itu digunakan pada activity selection problem, yaitu memilih jumlah maksimum aktivitas yang dapat dilakukan yang tidak memiliki konflik dengan aktivitas lain, dan dengan asumsi hanya satu aktivitas yang dapat dilakukan dalam sekali. Aktivitas dapat dibilang tidak konflik jika waktu permulaan sebuah aktivitas lebih besar dari atau sama dengan waktu selesai aktivitas. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, dilakukan pengurutan aktivitas berdasarkan waktu penyelesaian dalam urutan naik. Lalu aktivitas yang tidak memiliki konflik akan dipilih. Ini pseudocode-nya. Kita lanjut aja lah ke contoh, ke ilustrasinya. Nah, misalkan nih ada aktivitas A1, A2 sampai A8 dengan startnya 1, 0, 1, 4 ya, sesuai tabel lah, dan berakhir pada baris yang selanjutnya. Step pertama adalah urutkan berdasarkan finishing time secara meningkat. Jadi kalau kita udah urutin, nah urutannya bakal seperti ini karena finishing time itu waktu finish dikurangi start, jadi 2 kurang 1, 3 kurang 1 jadi 2. Nah, kenapa A2-nya 0, kenapa A04 ini jadi yang ketiga, gara-gara 4 kurang 0 kan jadi 4, jadi kan dia butuh finishing time-nya adalah 4 tuh. Dan kenapa ini A7 35 kagak di setelah A1, karena dia start time-nya lebih cepat di A1 gitu. Nah, step kedua, habis itu pilih aktivitas yang pertama. Ya jelas lah, pasti yang A3. Nah, 3. Nah, udah dipilih aktivitas yang pertama, A2 lagi, A3. Iya, A3 maksudnya. Karena dia finishing time-nya 2 kurang 1, ya 1, lebih cepat. Oke. Kita masuk ke step 3, pilih aktivitas selanjutnya start time-nya lebih besar atau sama dengan finish time aktivitas sebelumnya. Apakah yang ini? Bukan, karena start time-nya sama. Lanjut. Apakah yang ini? Ya ini kenapa dilewat ya? Biarin lah. Iya, ini masuk karena start time-nya lebih besar dan finish time-nya sama dengan sebelumnya. Lebih besar dari sebelumnya. Nah, masuk kan. Terus, kenapa di-skip semua nih? Karena dia finish time-nya itu 1, 1, 2. Kan di sini udah 2, nggak mungkin 2 lagi. Jadinya tinggal langsung aja deh ke A6. Nah, masuk kan? Karena dia bedanya udah A7 dan A6 ini miliki beda 2, dan finish time-nya itu lebih besar gitu. Ini 2, ini 3 gitu, Bre. Sekian presentasi dari saya. Teman-teman semua, perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Fadlan Harits, dan sekarang saya akan menjelaskan komponen dari greedy algorithm. Nah, komponen ini mungkin bisa dibilang ciri khas yang dimiliki oleh greedy algorithm. Nah, itu ada dua elemen. Yang pertama adalah greedy choice property. Jadi greedy choice property ini di sini penjelasannya adalah melakukan locally optimal choice dibanding globally optimal choice. Jadi greedy algorithm ini akan mencari nilai yang terbesar dari node yang dimulainya dibandingkan mencari nilai terbesar dari
seluruh algoritmanya. Ini kita bisa lihat contoh dari locally optimal choice, atau ini adalah metode yang akan digunakan oleh greedy algorithm. Jadi kita akan mulai dari node 1 di sini. Dari node 1 kita bisa melanjutkan ke node 3 atau node 10. Nah, tapi karena di sini tadi adalah locally optimal choice, di mana yang dipilih adalah nominal yang terbesar, maka dari node 1 akan lanjut ke node 10. Nah, dari node 10 kita akan melanjutkan ke nominal terbesar lagi, karena ada 16 dan 2, maka kita akan melanjutkan ke 16. Nah, sementara kalau global optimal choice, di sini kita akan melihat dari keseluruhan algoritmanya, di mana dari node terakhirnya yang paling besar adalah 40. Nah, dari 40 ini akan dilacak kembali hingga ke node pertama. Nah, di sini mungkin kita bisa melihat bahwa ketika kita menjumlahkan semua nominal ini, misalnya kita dari sini 1 tambah 10, 11, 11 tambah 16 adalah 27. Nah, di sini ketika kita 1 tambah 3, 4, 4 tambah 40 adalah 44. Nah, hasil dari globally optimal choice itu lebih besar dibanding locally optimal choice. Nah, ini mungkin salah satu kekurangan dari greedy choice property, itu kita tidak akan selalu mendapatkan globally optimal choice. Tapi keuntungannya adalah locally optimal choice ini biasanya dapat berjalannya lebih cepat dibanding globally optimal choice. Nah, kemudian ini adalah elemen yang kedua, yaitu optimal substructure. Sebenarnya optimal substructure ini adalah ciri khas yang juga dimiliki oleh dynamic programming atau dynamic algorithm. Jadi optimal substructure ini sebenarnya ketika suatu problem punya subproblem, dan optimal solution ini juga bisa menyelesaikan subproblem, itu maka disebut property optimal substructure. Nah, optimal substructure ini akan menentukan penggunaan dari dynamic atau greedy algorithm. Nah, di sini mungkin secara deskripsi dijelaskan kembali, apabila suatu optimal solution untuk subproblem SIJ termasuk aktivitas AK, maka itu akan mengandung optimal solution untuk subproblems SIK dan SKJ. Maka jika kita tahu aktivitas mana yang digunakan untuk AK, kita dapat membentuk optimal solution untuk SIJ dengan milih AK beserta semua aktivitas dalam subproblem SIK dan SIJ. Selanjutnya kita akan membandingkan greedy versus dynamic programming. Masalah yang kita akan gunakan adalah zero one knapsack problem. Skenario-nya adalah seorang pencuri menemukan sejumlah barang dengan nilai dan berat tertentu. Tujuannya mencari kombinasi untuk pencuri ini agar dapat mendapatkan nilai barang tertinggi dengan kapasitas berat tertentu. Untuk 0 berarti barang tidak diambil, dan 1 berarti barang diambil. Di sini tidak ada fraction karena tidak mungkin barang bisa dipecah. Dengan greedy algorithm, yaitu mengambil barang dengan nilai maksimum atau berat minimum sampai memenuhi kapasitas. Contohnya kita memiliki kapasitas 7 kg. Di sini ada 4 barang dengan nilai 1, 4, 5, 7 dan berat tertentu. Kita akan menggunakan misalnya nilai maksimal. Jadi kita masukin yang terbesar dulu, yaitu 7. Lalu sisanya 7 dikurang 5 berarti 2. Untuk berat yang nggak ada berat 2 di sini berarti yang lebih kecil, yaitu 1. Total nilai berarti kita akan carry berat 6 dengan nilai 8. Lalu kalau kita mau berat minimal, pertama kita masukkan berat 1, lalu berat 3. Di sini lebih sedikit lagi value yang kita dapat, hanya 5. Karena kapasitasnya 7, kita tidak bisa carry yang 4. Itu melebihi kapasitas. Jika dengan dynamic algorithm dapat jelaskan pseudocode ini. V berarti nilai, W berat terkecil, N jumlah elemen, dan W besar adalah berat terbesar. Pertama, untuk setiap indeks 0, W akan dikosongkan. Lalu, untuk keseluruhan elemen dari I1 sampai N, pertama kita clear. Lalu untuk berat terkecil sampai berat terbesar, jika berat indeksnya lebih kecil daripada beratnya, maka kita cek mana yang lebih besar dari nilai plus indeks I-1, W-W1, di mana dia akan memasukkan nilai tersebut,
atau lebih besar nilai di atasnya, yaitu I-1, W. Bila berat indeks tidak lebih kecil daripada berat sekarang, maka langsung diisi dengan nilai kolom di atas. Kita gunakan barang yang sama seperti tadi dengan kapasitas 7 kg. Di sini kita buat sebuah tabel yang di sini adalah beratnya dari kapasitas 0 sampai 7. Pertama, untuk semua berat 0 kita masukkan 0. Lalu untuk semua kolom ini, karena hanya ada satu barang dengan nilai 1, kita masukkan 1 semua. Lalu di sini kita ada dua barang bisa dimasukkan dengan berat 1 atau 3. Di sini untuk indeks 1 karena dia lebih kecil daripada berat yang kita cek, berarti kita samakan dengan kolom di atas. Sampai di mana indeksnya sama dengan berat yang kita cek. Berarti di sini kita akan tentukan apakah nilai 4 ini ditambahkan dengan T00 yang pertama di sini 0 atau kita samakan dengan di atas karena lebih banyak. 4 plus 0 berarti kita masukkan 4. Untuk selanjutnya kita bandingkan nilai sekarang 4 ditambah T01 yang ini atau kita samakan di atas. Berarti kita lebih besar yang 5. Sama seperti selanjutnya. Kita lanjut ke yang di sini, berarti ada 3 yang bisa kita masukkan. Untuk semua yang lebih kecil daripada indeks berat 4, kita samakan dengan kolom di atas. Sampai di sini kita cek apakah value 5 ditambah T10 atau dia sama dengan 5, mana yang lebih besar, berarti kita masukkan 5. Selanjutnya value 5 ditambah 11 atau disamakan kolom, kita masukkan 6. Selanjutnya sama. Di sini kita lihat 5 plus 1 dengan array 3, berarti yang ini. Atau disamakan dengan di atas, berarti lebih besar 5 plus 4, 9. Kita lanjut ke kolom untuk berat 5 sampai sini. Berarti nilai value 7 plus T20, berarti yang ini. Atau yang di atas, di sini lebih besar 7 plus 0, masukkan 7. Kita cek lagi di sini 7 plus 2 1 di sini berarti 8 atau 6. Kita masukkan 8. Untuk selanjutnya kita pilih value 7 plus indeks 22 berarti yang ini atau yang di atasnya 9. Berarti lebih banyak yang 9. Di sini kita cek value terbesar. Value terbesar akan ditentukan di sini nilai terbesar dengan kolom paling atas. Berarti yang ini. Kita masukkan di tabel. Pertama adalah 4 dengan value 5 yaitu ini. Lalu kita gunakan rumus yaitu nilai yang di atas 5 plus T1 ini kapasitas dikurang berat sekarang. Berarti jadi value ditambah nilai dari indeks 13. Berarti 13 itu ada di sini. Kita jumlahkan. Jadi kita dapat beratnya 7 dan value-nya 9. Ini akan menjadi jawaban paling optimal. Sekian dari kami dan terima kasih atas perhatiannya.